kita ada di makam. Sekarang kita berdoa bagi yang sudah dimakamkan. Suatu kali kita juga akan didoakan, karena kita pun juga akan dimakamkan. Kalau ada yang mau daftar sesuai urut, silahkan. Saya nggak apa-apa, ngalah belakangan. Kita ingat Bapak Suci Paus Fransiskus pernah membuat kegembalaan yang judulnya itu adalah Laudato Si. Bumi adalah rumah bersama, termasuk di dalamnya makam itu juga rumah bersama. Bapak Suci mengingatkan bahwa bumi termasuk makam itu bukan hanya untuk generasi yang sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang, menurut ramalan saya, itu juga bisa mati. Romo Boni juga bisa mati. Bisa. Kapan aja. Tanpa dibunuh bisa mati sendiri. Apanya? Gitu dia. Jadi generasi yang akan datang juga bisa mati. Generasi yang akan datang itu juga butuh makam. Yang meninggal itu bertambah, tapi tanah bumi itu kan nggak nambah. Maka memang sungguh diharapkan sekarang ini dalam menggunakan makam juga memperhitungkan bahwa orang lain, bahkan generasi yang akan datang, itu juga membutuhkan makam. Dan bisa terjadi makam yang sekarang digunakan itu nanti juga akan digunakan oleh yang akan datang. Karena judulnya bumi adalah rumah bersama. Makam termasuk juga rumah bersama. Seperti rumah tinggal di mana kita selama ini tinggal. Bukan pribadi tapi bersama. Malah kalau yang sendiri lalu cari teman. Takut nanti temani genderuwo. Jadi sebenarnya mudah bagi kita untuk memahami bahwa rumah di mana kita tinggal itu adalah rumah bersama. Sekarang kita menghuninya mungkin bersama ABC. Tapi 50 tahun yang akan datang masih dihuni. Tapi yang menghuni orang lain. Karena kita sudah pindah apartemen masa depan. Ukuran 1x2. Jadi di dalam menggunakan makam, mudah-mudahan kita juga dibimbing oleh Tuhan sehingga tidak egois, sehingga sadar bahwa makam ini bagaimanapun diciptakan oleh Tuhan untuk bersama. Jadi kalau memakamkan, ada orang yang mulai mengubah kebiasaan. Jangan membuat makam yang nanti akan mempersulit generasi yang akan datang kalau mereka menggunakan. Karena tanah yang diciptakan oleh Tuhan itu bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang lain, bahkan untuk generasi yang akan datang. Ajaran Yesus kalau disingkat sederhana, harus hidup dalam kasih. Bukan hanya hidup dalam kasih terhadap yang sekarang dimakamkan, tetapi juga yang nanti akan dimakamkan yang mungkin kita tidak tahu. Itu terserah nanti yang menggali dan yang memakamkan. Bahwa kita sekarang ini bersikap bijaksana di dalam memakamkan, itu juga bentuk kasih. Di dalam pengadilan, kasih itu dilihat betul oleh Tuhan. Itu menjadi pertimbangan. Dan secara khusus, kasih terhadap orang-orang yang memang diprioritaskan, diberi perhatian besar oleh Tuhan. Sekarang ada banyak orang yang kesulitan makam. Mengapa saya belum mati? Karena belum siap makamnya. Ya. Jadi ada banyak orang yang kesulitan. Kadang prihatin. Orang yang masih sehat, segar bugar, sudah disiapkan makamnya. Orang yang meninggal dan harus dimakamkan, kesulitan. Ini sudah ada pemiliknya. Mana pemiliknya? Belum lahir. Belum lahir sudah disiapkan. Jadi di tempat ini pertama kita sadarkan bahwa orang yang sudah dipanggil Tuhan, kita tidak tahu apakah sudah masuk surga atau belum. Tapi yang jelas begitu orang meninggal, dia langsung dihakimi. Kalau dia sempurna, nggak mengandung lemak babi,
masuk surga. Tetapi kalau ternyata masih perlu disucikan, dia berada di tempat penyucian. Nah, disinilah orang ini juga sangat dibantu untuk selamat dengan doa-doa kita. Memang ada budaya 3 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari, 15 hari. Tetapi yang wajib sebenarnya adalah kita berdoa untuk orang yang sudah meninggal setiap hari. Itu yang wajib. Kalau orang itu setiap hari ditolong, itu kan berbeda dengan ditolongnya hanya kalau hari ke-7, hari ke-40, itu pun kalau ingat sebesar-besarnya yang kita beri pada hari ke-7 itu pasti berbeda dengan meskipun nggak besar, tetapi setiap hari didoakan. Lalu kemudian pada hari ini juga kita ke makam. Makam itu rumah orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, rumah untuk raga. Salah satu bentuk berbakti itu adalah mengunjungi rumahnya, lalu bersih-bersih. Kalau Ramadan itu kamar saya dengan bersih-bersih itu namanya berbakti. Tapi sampai sekarang belum pernah. Jadi biasa. Kita punya pengalaman yang biasa. Mengunjungi rumah orang tua, mengunjungi rumah lansia yang ada di lingkungan, yang mana dia tinggalnya sendirian. Orang-orang muda dikerahkan, ayo ikut bantu bersih-bersih orang lansia di lingkungannya, bentuk berbakti. Nah, kita juga ke makam untuk berbakti, rumahnya dibersihkan. Itu juga bentuk kasih. Lalu di sana kita berdoa. Yang paling penting yang dibutuhkan adalah doa. Yang sifatnya bendawi itu ya sebisanya. Kalau kita bisanya pakai bunga seperti ini ya bagus. Kalau kita nggak bisa pakai bunga deposito ya nggak apa-apa. Jadi mudah-mudahan pengenangan akan arwah semua orang beriman membantu kita untuk kembali merenungkan dengan jernih tentang orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, tetapi juga supaya kita lebih jernih melihat hidup kita yang hanya sebentar mau digunakan untuk apa. Tuhan memberkati. Amin. Ya Yesus.